pemirsa GPR TV, senang sekali saya Bilki Sabila dapat menjumpai Anda dalam kesempatan hari ini dengan suasana yang berbeda. Saat ini saya tengah berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan saat ini saya juga tengah mengikuti sosialisasi mengenai kebijakan larangan dan pembatasan barang kiriman barang bawaan penumpang. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung berbicara hari ini bersama dengan Bapak Gatot Sugeng Wibowo selaku Kepala KPU BC Tipe C Kemenku Republik Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum, selamat sore Pak Gatot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, alhamdulillah baik. Baik. Sebenarnya kita juga ingin tahu nih Pak, masyarakat ataupun pemirsa yang sedang menyaksikan pada hari ini untuk mengenai regulasi barang bawaan penumpang itu seperti apa sih Pak yang ada di sini? Silakan. Baik, Mbak Bilkis, untuk barang penumpang atau barang bawaan penumpang dari luar negeri itu sesuai dengan ketentuan 203 ya PMK-nya itu bahwa boleh penumpang itu membawa barang untuk keperluan pribadi ya, namanya personal use ya. Itu silahkan membawa, kemudian jika nanti ditaksir memang barang yang banyak itu ada pembebasan ya, yaitu 500 US dollar. Setelah dihitung itu kelebihannya, seandainya nanti ada kelebihan baru dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah ini selain itu nanti kita lihat juga apakah ada terkena ketentuan larangan dan batasan kan itu ya. Kalau tidak ada nanti langsung kita hitung untuk pembiayaan tersebut, dan kalau memang nanti ada terkena ketentuan larangan batasan itu akan kita lakukan penegahan. Kemudian untuk jenis barang apa saja nih Pak yang akan dikenakan oleh bea cukai, dan jika barang ini sudah terlanjur tertahan begitu, apa yang harus dilakukan oleh orang pembawa ini? Bagaimana jika memang orang pembawa barang ini tidak sanggup untuk membayar bea yang ditagihkan begitu Pak? Bagaimana? Jadi gini ya, penumpang itu kan membawa barang selain personal use ya, untuk keperluan pribadi juga kadang-kadang membawa barang-barang dagangan ya. Ada yang high value good ya, barang-barang yang berharga, dan itu yang dikenakan pungutan ya, dan itu sehingga untuk untuk pengenaannya tentunya itu juga kita harus berdasarkan ketentuan yang ada kan itu ya. Kalau tidak sanggup bayar, ini ada nanti barangnya kita tahan dulu sambil dia untuk mengajukan keberatan. Kalau seandainya keberatan terhadap penetapan kita itu. Baik, kemudian Pak Gatot, selain pembatasan barang yang ditahan begitu Pak, ada nggak sih peraturan terkait pembawaan uang tunai dalam jumlah berlebih, itu aturannya seperti apa sih Pak? Para penumpang itu kan harus ada kewajiban untuk mengisi Electronic Custom Declaration atau ECD. Di situ seharusnya mereka menuangkan atau mengisi ECD itu dengan selengkap-lengkapnya ya. Barang yang dibawa harus disampaikan di situ. Termasuk uang tadi ya. Uang atau bentuknya rupiah atau dolar atau mata uang asing silahkan dimasukkan di situ. Sehingga nanti kalau sudah dideklar di situ, pembawaan uang batasan 100 juta ke atas ya, itu dibolehkan kan itu ya. Kalau tidak dideklar atau nggak diberitahukan di ECD akan kenakan denda, yaitu 10% dari nilai yang dibawa itu. Pemotongan 10% dari uang yang dibawa begitu ya Pak? Ya, kemudian untuk kalau membawa lebih dari 1 miliar itu harus ada izin dari Bank Indonesia ya, sehingga ini perlu penumpang harus tahu, sehingga nanti jangan sampai nanti bukan ketahan ya, itu artinya dilakukan pencegahan oleh Bea dan Cukai ya gitu ya, tapi terhadap barangnya saja ya, bukan terhadap orangnya ya. Nanti bisa diurus misalnya seandainya memang perizinan belum ada kan, itu harus dicari dulu, dimintakan perizinan ke Bank Indonesia kalau memang lebih dari 1 miliar. Artian ini masyarakat mengisi ECD tersebut dengan sebaik-baiknya dan sejujurnya begitu ya Pak, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baik dari pihak pembawa barang maupun dari pihak bea cukainya itu sendiri begitu ya Pak. Pak, yang dilakukan oleh Ditjen Bea Cukai untuk melakukan hal seperti ini, apakah untuk memang pemasukan pendapatan negara atau untuk menertibkan masyarakat yang membawa barang impor ini? Mengapa demikian Ditjen Bea Cukai melakukan hal ini? Apa yang menjadi landasannya Pak? Oh ya, kita Bea Cukai kan tidak hanya untuk penerimaan ya.
itu fungsinya, tapi juga untuk proteksi atau melindungi masyarakat supaya barang-barang itu tidak masuk, yang dilarang itu bisa masuk ke Indonesia. Itu yang membatasi, sehingga perlu dibatasi kan itu ya. Juga ada dilarang kan itu, seperti senjata api kan harus dilarang. Untuk pembatasan itu tentunya perlu izin dari kementerian dan lembaga lain. Inilah yang perlu sinergi dan kolaborasi. Karena bea cukai di border atau di perbatasan ini kita dititipin, Pak. Kita ketitipan ketentuan larangan pembatasan itu dari kementerian dan lembaga lainnya. Kami ya untuk menegakkan aturan itu, sehingga kami mencoba untuk bagaimana menerapkan aturan-aturan itu semaksimal mungkin, sehingga masyarakat kadang-kadang taunya bea dan cukai yang nahan kan ya. Padahal itu ada ketentuan dan yang dititipkan oleh kementerian dan lembaga lainnya gitu. Sehingga ini dapat digarisbawahi begitu ya Pak. Sebenarnya ini bukan bea cukai yang menahan, namun memang ada aturan itu sendiri, dan mungkin saja masyarakat yang belum paham begitu ya Pak ya mengenai aturan yang sudah ditetapkan sebenarnya. Pembatasan barang kiriman ini juga seringkali atau beberapa kali menjadi persoalan bagi oknum AFSEX begitu Pak. Bagaimana cara pengawasan ataupun penegakan pengawasan untuk di internal itu sendiri, terutama mungkin di internal Pak Gatot seperti apa Pak? Baik, untuk pengawasannya terhadap instansi terkait ya. Memang di dalam pelayanan kami atau penanganan di barang penumpang ini ada namanya protokol ya, protokoler itu juga ya. Selain itu dengan AFSEC, AFSEC itu keamanan ya, keamanan bandara. Selama ini koordinasi kita dengan pimpinan maupun dengan petugas kami di lapangan sangat baik ya. Jika memang ada perbuatan atau kelakuan yang kurang baik, tentunya kami koordinasikan dan kita koordinasikan dengan petugas keamanan yang ada di situ, yaitu kepolisian juga ada di situ ya, sehingga kami coba kolaborasi dan sinergi dengan penegak hukum yang lain ya. Baik, jadi sinergi kolaborasi ini juga dilakukan oleh pihak lain begitu ya Pak, karena dari pihak Bea Cukai ini juga tidak bisa langsung melakukan penindakan begitu kan ya Pak, harus membutuhkan kerjasama dengan Polri begitu misalnya pemirsa. Dan terakhir Pak, imbauan kepada masyarakat terkait flow ataupun alur proses mengirim barang atau membawa barang agar tidak tersandung masalah perbedaan ini seperti apa Pak? Silakan disampaikan. Ya, tentunya masyarakat harus tahu ya ketentuan dan batasan itu bisa dilihat di website Bea Cukai atau mungkin di internet yang terkait. Itu ketentuannya sudah jelas ya. Ada ketentuan terkait pembawaan barang-barang ya, berapa yang harus dibawa kan itu nanti bisa dibaca di ketentuan yang ada ya. Jadi pemirsa ini menyaksikan bisa langsung membaca informasi terkait apa saja sih barang yang boleh dibawa dari luar dan yang tidak boleh dibawa, dan terkait penghitungan bea ini juga sudah jelas begitu ya Pak, ada di website dan juga mungkin ada di Instagram Bea Cukai begitu Ya, Pak? di medsos kita ada semuanya ya, di Instagram, kemudian Twitter maupun di IG kita ya. Bahkan kalau salah Twitternya di JB Cukai ini juga sering buka interaksi begitu ya Pak, bagi masyarakat yang mungkin ingin menanyakan langsung terkait barang apa saja yang tidak boleh dibawa dan barang apa saja yang menjadi terbatas gitu. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Gatot Sugeng Wibowo selaku Kepala KPUBC Tipe C Kemenku Republik Indonesia yang telah bergabung pada kami bersama hari ini Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat selalu. Demikian pemirsa perbincangan kami bersama dengan Bapak Gatot Sugeng Wibowo selaku Kepala KPU BC Tipe C Kemenko Republik Indonesia. Kami Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.